Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Corporate Environment Responsibility yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Stianingsih dengan NIM 63010200101 dan juga ada rekan saya Lisa Kurnia Yulianti dengan NIM 63010200100 dan juga ada Anastasia Putri Devani dengan NIM 63010200102. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Pengertian dari Corporate Environment Responsibility. Secara umum, CER adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan atau sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu macam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan guna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Environment Responsibility merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Untuk poin yang selanjutnya, poin yang kedua itu ada manfaat. Manfaat dari Corporate Environment Responsibility itu ada manfaat bagi masyarakat dan juga ada manfaat untuk perusahaan. Nah, kalau untuk masyarakat, itu masyarakat jadi lebih mudah dalam mendapatkan haknya sesuai dengan sila keempat, kemudian dapat membantu masyarakat apabila ingin melakukan kegiatan perekonomian, meningkatkan tingkat kesehatan, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengurangi tingkat putus sekolah masyarakat. Kemudian manfaat bagi perusahaan itu brand differentiation, kemudian human resource, kemudian license to operate, dan juga risk management. Slide selanjutnya yaitu tingkat atau lingkup. Tingkat atau lingkup keterlibatan dalam Corporate Environment Responsibility. Mayoritas studi Corporate Environment Responsibility internasional fokus pada praktek bisnis dan aspeknya, seperti ekonomi bisnis dan legalitas hukum lingkungan. Sebagian besar perusahaan memperhatikan pentingnya mempertimbangkan salah satu pemangku kepentingan terpentingnya, karyawan dan pelanggan, serta komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Studi telah menentukan bahwa begitu perusahaan menerapkan praktik keberlanjutan, mereka dapat berlangsung dikaitkan dengan kesuksesan finansial dan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Ada 3 tingkat kesadaran yang dimiliki oleh seseorang, yaitu tingkat kesadaran hewani, tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadaran transendental. Mereka yang masih berkeberatan dengan program Corporate Environment Responsibility ini dapat dikatakan bahwa mereka masih mempunyai tingkat kesadaran hewani dan masih menganut teori etika egoisme. Program Corporate Environment Responsibility akan berjalan efektif bila para pihak yang terkait dalam bisnis atau oknum pengelola, pemerintah, dan masyarakat sudah mempunyai tingkat kesadaran manusiawi atau transendental, serta menganut teori-teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontologi, keutamaan, dan teotonom. Slide selanjutnya adalah teori pendukung. Teori pendukung sendiri menurut Parsons tahun 1961, teori Corporate Environment Responsibility dan pendekatan terkait difokuskan pada salah satu aspek berikut: realitas sosial, ekonomi, politik, integrasi sosial, dan etika yang dapat diamati dalam sistem sosial. Kemudian, untuk yang selanjutnya ada teori pendukung. Yang pertama ada teori instrumental. Teori ini mengasumsikan bahwa korporasi merupakan instrumen untuk penciptaan kekayaan
dan bahwa ini adalah tanggung jawab sosialnya. Kemudian yang kedua ada teori politik. Teori kedua yang kekuatan sosial perusahaan ditekankan khususnya dalam hubungannya dengan masyarakat dan tanggung jawab dalam arena politik terkait dengan kekuasaan ini. Hal ini menyebabkan perusahaan untuk menerima tugas sosial dan hak atau partisipasi dalam kerjasama sosial tertentu. Kemudian, teori yang ketiga ada teori integrasi. Teori ini menganggap bahwa bisnis harus mengintegrasi tuntunan sosial. Mereka biasanya berpendapat bahwa bisnis tergantung pada masyarakat untuk kelangsungan dan pertumbuhan dan bahkan untuk keberadaan bisnis itu sendiri. Tuntunan sosial umumnya dianggap sebagai cara di mana masyarakat berinteraksi dengan bisnis dan memberikan suatu legitimasi dan prestisi tertentu. Kemudian yang keempat ada teori etis. Teori keempat memahami bahwa hubungan antara bisnis dan masyarakat tertanam dengan nilai-nilai etika. Hal ini menyebabkan visi CER dari perspektif etika dan sebagai konsekuensinya, perusahaan harus menerima tanggung jawab sosial sebagai kewajiban etis atas pertimbangan lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.